Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja terkait karyawan yang sedang sakit, mau resign tapi ditolak. Nah teman-teman, ini ada contoh kasus. Saya seorang karyawan swasta, karena saya menderita sakit jantung, maka saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan dan memilih lebih fokus untuk berobat. Akan tetapi, perusahaan menunda pengunduran diri saya dan meminta saya untuk tetap bekerja. Apabila tidak dilaksanakan, perusahaan akan menerapkan aturan ketat dan menindak saya sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah apa yang harus saya ambil untuk menghadapi perusahaan? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, pada dasarnya pengunduran diri atau resign dapat dilakukan oleh pekerja dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pasal 81 angka 45 Perpu Cipta Kerja yang memuat baru pasal 154A ayat 1 huruf I Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa PHK dapat dilakukan oleh pekerja karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Yang kedua, tidak terikat dalam ikatan dinas, dan yang ketiga, tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Dalam kasus ini, kita coba jelaskan dalam dua status, yaitu sebagai karyawan dalam PKWT dan sebagai karyawan sebagai PKWTT. Nah, dalam kasus PKWT, pekerja berhak mendapatkan uang kompensasi saat berakhirnya PKWT dengan besarnya diatur dalam PP 35 tahun 2001 sebagai berikut. PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus diberikan 1 bulan upah, dan PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Yang ketiga, PKWT selama lebih dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan ketentuan perhitungan masa kerja per 12 dikali 1 bulan upah. Selain dari hak pekerja untuk mendapatkan uang kompensasi berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau ketentuan dalam pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Adapun pengecualian pembayaran ganti rugi karena berakhirnya hubungan kerja sebelum waktunya dalam pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah yang pertama tuh pekerja meninggal dunia, lalu pekerja berakhirnya jangka waktu perjanjian, lalu yang ketiga adalah penyelesaiannya suatu pekerjaan tertentu, yang keempat adanya pemutusan pengadilan dan atau putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Apabila dalam perjanjian kerja PP dan PKB terdapat ketentuan mengenai sakit yang berkepanjangan dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja, maka pekerja dapat dikecualikan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan. Namun, apabila hal tersebut tidak diatur, maka pekerja yang resign sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan, maka pekerja harus membayar ganti rugi. Sementara pekerja PKWTT, jika terjadi pemutusan hubungan kerja karena resign atau pengunduran diri atas kemauan sendiri, maka pekerja berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah. Lebih lanjut, berdasarkan PP 55 ayat 2 PP 35 tahun 2021, pekerja yang resign karena alasan sakit yang berkepanjangan berhak atas uang pesangon 2 kali dari ketentuan yang berlaku
uang penghargaan masa kerja 1 kali dari ketentuan yang berlaku, dan uang penggantian hak. Bisakah resign ditolak? Nah, teman-teman tetap harus memperhatikan ketentuan dalam perjanjian kerja atau PP atau PKB yang berlaku di perusahaan tempat teman-teman bekerja. Jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di atas, lantas apakah perusahaan bisa menolak resign? Jawabannya, perusahaan tidak dapat menolak pengajuan resign dari teman-teman. Resign atau mengundurkan diri adalah suatu hak pekerja. Sepanjang undang-undang mengatur mengenai hak pekerja, maka ketentuan dalam undang-undang ini merupakan standar minimum. Jadi, pengusaha tidak boleh melarang pekerja untuk mengundurkan diri atau resign. Apabila ada ketentuan larangan resign dalam perjanjian kerja, maka klausul larangan tersebut batal demi hukum. Teman-teman menyebutkan bahwa perusahaan menunda pengunduran diri teman-teman dan meminta untuk tetap bekerja. Apabila tidak dilaksanakan, perusahaan akan menetapkan aturan ketat dan menindak teman-teman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila penundaan pengunduran diri teman-teman masih dalam masa one month notice atau pemberitahuan 30 hari sebelum pengunduran diri, maka hal tersebut memang syarat resign yang harus dipenuhi. Akan tetapi, jika penundaan pengunduran diri tersebut tidak dalam batas waktu pemberitahuan 30 hari, maka pengajuan resign yang ditolak perusahaan dengan alasan akan menindak teman-teman sesuai ketentuan yang berlaku, hal tersebut tidak dibenarkan. Apabila aturan tersebut tercantum dalam perjanjian kerja, pada dasarnya perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan. Pun demikian, dengan peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, jika bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Teman-teman, haruskah karyawan sakit mengundurkan diri? Nah, jika alasan teman-teman resign adalah karena sakit yang berkepanjangan, menurut hemat kami, teman-teman tidak perlu harus mengundurkan diri. Hal ini karena dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan hak kepada pekerja yang sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan untuk tetap mendapatkan upah. Adapun ketentuan mengenai upah kepada pekerja yang sakit adalah sebagai berikut. Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah. Lalu untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah. Lalu 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah. Dan untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Nah, lebih lanjut, perusahaan dilarang melakukan PHK dengan teman-teman karena alasan sakit dan menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Oleh karena itu, apabila teman-teman mengalami sakit jantung dan tidak dapat melakukan pekerjaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka teman-teman pada dasarnya tidak perlu mengundurkan diri. Dan teman-teman tetap berhak untuk mendapatkan upah sebagaimana perhitungan yang sudah kita bahas tadi di atas. Nah, teman-teman, bagaimana langkah hukum jika resign kita ditolak? Jika teman-teman tetap ingin resign, tetapi pengajuan resign ditolak oleh perusahaan, dapat dikatakan terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Apabila ada perselisihan hubungan industrial, berdasarkan peraturan yang berlaku, wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dalam waktu 30 hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal dan salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerja setempat dengan melampirkan bukti dilaksanakannya perundingan bipartit dan kemudian dilanjutkan dengan mediasi. Dalam hal upaya mediasi tidak berhasil, maka teman-teman dapat mengajukan gugatan kepada pemberi kerja atau perusahaan di Pengadilan Hubungan Industrial. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.